Nah, biasanya hal-hal semacam ini sering sekali ya terjadi pada akun-akun kreator Facebook pro pemula ya, yang menganggap hal ini adalah hal-hal yang sangat wajar sekali ya, atau hal yang biasa saja. Nah, ternyata ini adalah hal yang sangat dilarang oleh Facebook, yang ini nantinya akan menyebabkan kenapa konten kita ini akan sangat susah sekali untuk mendapatkan jangkauan yang luas, ya seperti itu. Nah, kira-kira seperti apa? Yuk sama-sama kita akan bahas secara lengkap di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video kali ini kita akan kembali membahas ya seputar hal-hal yang menjadi penyebab ya kenapa akun Facebook kita ini terasa sangat susah sekali ya untuk berkembangnya atau bahkan terjadi penurunan. Mungkin teman-teman sudah pernah ya, konten teman-teman itu sudah pernah naik ya, sudah pernah mendapatkan penonton yang banyak, tetapi ternyata kok tiba-tiba ya konten-konten akhir-akhir ini ya, belakang-belakang ini teman-teman kok mengalami penurunan gitu ya views-nya. Nah, di sini kita akan bahas secara lengkap dan teman-teman jangan sampai men-skip video ini ya, karena ini informasi sangat penting sekali ya untuk teman-teman simak, dan hal ini biasanya terjadi pada konten-konten kreator pemula yang mungkin memang belum tahu gitu ya, hal-hal semacam ini yang teman-teman sering anggap hal yang sangat biasa, tetapi malah menjadi penyebab utama kenapa akun Facebook kita ini sangat susah untuk menjangkau ke pemirsa penonton yang sangat luas seperti itu. Nah, di sini kita langsung masuk ke Google saja teman-teman ya. Nah, di Google ini ya teman-teman bisa ketikkan ya pedoman komunitas Facebook ya, seperti itu ya. Oke, nah di sini teman-teman ya, pedoman komunitas pusat bantuan Facebook seperti ini ya. Teman-teman silakan untuk cari di sini. Nah, teman-teman ya. Nah, sekarang kita sudah berada di halaman pedoman komunitas Facebook ini ya. Nah, buat teman-teman pemula ya, teman-teman sebenarnya wajib banget ya untuk memahami ya pedoman komunitas ini, karena banyak banget dari kreator Facebook pemula itu yang bikin akun hanya asal-asalan saja ya, bikin akun kemudian juga merubah akun Facebooknya itu menjadi mode profesional ya, mengupload konten, dan ternyata ya ketika teman-teman upload konten ya, ternyata teman-teman itu akan mengalami kesulitan, mengalami kendala ya untuk mendapatkan jangkauan yang luas pada akun Facebook teman-teman. Nah, ternyata teman-teman ya, hal-hal yang semacam itu mungkin teman-teman anggap sepele gitu ya, bikin konten semau teman-teman gitu ya, apapun ya, ternyata itu terdapat kesalahan gitu ya, terdapat hal-hal yang itu dinilai sensitif oleh pihak Facebooknya. Nah, makanya di sini penting teman-teman untuk membaca pedoman komunitas Facebook ini ya, agar teman-teman bisa mendapatkan panduan gitu ya, hal apa saja yang perlu teman-teman lakukan, konten-konten seperti apa saja yang perlu teman-teman buat gitu ya, agar teman-teman kedepannya bisa mendapatkan rekomendasi ya konten teman-teman, dan juga jangkauan teman-teman itu nantinya akan diperluas oleh pihak Facebooknya gitu ya. Nah, di sini teman-teman ya, pada tanggal 12 November 2024 yang ini mungkin menjadi aturan baru juga ya, pedoman baru lagi dari Facebooknya. Pada tanggal 12 November 2024 ini, pedoman ini akan dipindahkan ke pusat transparansi kami, dan kami akan menyebutnya sebagai standar komunitas ya. Nah, ini adalah bagian dari upaya kami untuk menyederhanakan pengalaman Anda dan membuat segala sesuatu lebih mudah ditemukan. Tidak ada standar yang akan kami buat, semuanya akan tetap berlaku di Instagram, Thread, Facebook, dan Messenger ya. Nah, jadi aturan baru ini berlaku pada produk-produk Meta ini teman-teman ya, baik itu Instagram, Thread, Facebook, atau juga Messenger. Oke, di sini teman-teman ya, secara singkat di sini sudah dijelaskan ya, kami akan selalu menjadikan Instagram sebagai tempat yang autentik dan aman. Sebenarnya ini bukan hanya Instagram ya, seperti yang disebutkan di sini, seperti produk dari Meta ini tidak hanya Instagram ya, Thread, Facebook, dan Messenger. Ini berlaku juga untuk Messenger ya. Bantu kami menumbuhkan komunitas ini, hanya posting foto dan video Anda sendiri dan selalu patuhi hukum ya. Ini perlu kita garis bawahi teman-teman ya, selalu patuhi hukum ya, agar konten kita tetap aman. Facebook juga nantinya akan merekomendasikan terus ya konten kita, dan juga tidak dianggap spam konten kita teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman wajib banget untuk mematuhi hukumnya seperti ini. Nah, hormati semua orang di Instagram, jangan mengirimkan spam atau memposting ketelanjangan. Sebenarnya ini tadi ya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ini tidak hanya di Instagram saja, ini juga berlaku pada produk Meta seperti Thread, Facebook, dan juga Messenger ya di sini ya. Oke, nah di sini teman-teman ya, yang terkadang teman-teman anggap sepele itu ya, terkait masalah postingan ya. Nah, postingan ini terkadang kita memposting segala sesuatu ya, memposting hal-hal yang kita anggap hal-hal sederhana, tetapi Facebook Meta menganggap ini adalah hal yang tidak pantas ya, termasuk juga ketelanjangan. Nah, ketelanjangan ini sebenarnya yang seperti apa gitu ya. Nah, karena ya Facebook ini kan dibuat untuk orang-orang yang sudah
berusia dari 17 tahun ke atas gitu ya. Pengguna Facebook ini ya adalah berusia dari 17 tahun ke atas. Nah, biasanya ini para ibu-ibu, para emak-emak ya, para orang tua yang terkadang itu nggak sadar, teman-teman ya. Begitu teman-teman upload konten, nah ini teman-teman biasanya mengupload konten anak-anak ya. Nah, mungkin lagi lagi mengajak anak-anak teman-teman ya, lagi bermain, kemudian teman-teman rekam gitu ya. Nah, padahal anak-anak teman-teman itu ya sudah menjadi sudah menjadi penilaian dari Facebook ya. Untuk menampilkan anak-anak itu biasanya akan dinilai sebagai konten yang spam, karena Facebook tidak menganjurkan, Facebook tidak menyarankan ya untuk kita memposting anak-anak kita, apalagi terkadang anak-anak kita yang kita posting itu ya lagi nggak pakai baju ya, lagi pakai baju-baju singlet gitu aja ya, atau bahkan lagi lagi pakai celana dalam gitu aja gitu ya. Nah, itu yang makin akan membuat konten kita nantinya akan dianggap konten yang spam. Tidak mau Facebook nanti merekomendasikan konten kita. Ya, nah jadi teman-teman wajib banget nih ya untuk membaca semua prosedur-prosedur hal apa saja yang itu nantinya akan menjadi penyebab ya kenapa konten kita ini nantinya tidak bisa direkomendasikan ya. Nah, termasuk dari hal-hal seperti ini, dari spam postingan ini ya. Nah, nanti Facebook akan mengidentifikasi, menilai ya konten kita itu terdapat konten spam ya, karena YouTube sudah menstandarkan nih untuk penggunaan dari Facebook ini ya, komunitas dari Facebook ini yang diperbolehkan untuk mengkomersialkan kontennya ya, atau untuk mendapatkan pembayaran dari AdSense dari kontennya, yaitu yang sudah berusia dari 17 tahun ke atas. Ya, memang tidak menutup kemungkinan orang-orang ya, anak-anak yang berusia dari 17 tahun ke bawah itu bisa juga gitu ya untuk berkarya di Facebook, di produk-produk Meta ini gitu ya. Dan juga memang banyak ya yang sudah berhasil, sudah sukses juga. Tetapi ya yang terkadang yang menjadi hal yang terkadang kita tidak sadari, kita memposting anak yang di bawah dari usia 17 tahun ke atas, dan itu terdapat hal-hal sensitif seperti ketelanjangan, ataupun juga ucapan-ucapan yang kasar, tindakan-tindakan yang kasar. Ya, nah sehingga itu nantinya tidak direkomendasikan oleh Facebook atau juga produk-produk dari Meta ini. Nah, jadi wajib banget ya teman-teman untuk memperhatikan hal-hal apa saja sih yang sudah teman-teman lakukan ya di akun teman-teman tersebut ya. Sebenarnya ini tidak hanya spam postingan ini yang terkait masalah keterlanjangan secara visual, teman-teman ya. Teman-teman juga mungkin sering berkomentar. Ya, teman-teman juga mungkin sering membuat komentar-komentar yang itu dianggap komentar-komentar yang tidak komentar-komentar yang tidak pantas gitu ya. Itu juga nantinya akan dinilai oleh pihak Facebook ya, bahwa terdapat konten-konten yang sering ya melanggar dari aturan Facebook ini. Karena kan sekarang teman-teman ya, teman-teman itu sudah mengkomersialkan ya. Teman-teman sudah mengkomersialkan akun Facebook teman-teman ya. Teman-teman itu sudah kayak semacam ingin menawarkan ya ke pihak Facebook ini untuk membayar iklan nih ya, untuk memonetisasi akun Facebook kalian. Nah, pastinya kalian harus mengikuti aturannya gitu ya. Nah, karena standar dari aturan dari Facebook ini, dari Meta ini ya, untuk akun-akun yang memang betul-betul dinilai baik ya terhadap aturan hukum dari Meta ini sendiri. Nah, mungkin teman-teman bisa baca sendiri ya untuk poin-poin yang sudah dibuat di pedoman komunitas ini ya, hal apa saja yang itu harusnya teman-teman patuhi ya secara prosedur hukumnya. Ya, nah di sini teman-teman ya. Nah, selanjutnya di sini teman banyak sekali ya untuk poin-poin yang memang penting, dan ini sering sekali terjadi pada akun-akun Facebook teman-teman. Nah, termasuk di sini lagi ya, ada poin orang-orang senang membagikan foto dan video anak mereka. Ya, nah ini poinnya teman-teman ya. Demi alasan keselamatan, ya, tidak menutup kemungkinan bahwa kami mungkin menghapus gambar yang menunjukkan ketelanjangan atau sebagian ketelanjangan anak. Ya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan teman-teman ya, bahwa ini sudah menjadi aturan dan sudah tertulis secara hukum ya dari produk Meta ini. Nah, jadi kita harus wajib banget ya untuk mematuhinya. Kita wajib banget untuk mentaati semua aturan-aturan ini agar akun Facebook kita ini bisa direkomendasikan ya, karena saya yakin sekali ya masih banyak banget ya dari kreator-kreator pemula ya yang tidak memahami ini, yang asal bikin konten aja ya, yang berharap konten mereka itu bisa FYP, bisa dapat rekomendasi, bisa dapat banyak views, kemudian bisa menghasilkan uang. Ya, nah ini juga teman-teman ya, mungkin sering sekali ya berkaitan dengan kenapa akun Facebook teman-teman itu tidak bisa dimonetisasi. Ya, nah mungkin teman-teman sudah banyak ya nge-share konten-konten Reels gitu ya, sudah banyak sekali nge-share konten-konten VOD-nya yang ternyata terdapat hal-hal semacam ini. Nah, teman-teman juga mungkin bertanya-tanya ya, kenapa kok
konten Reels misalkan. Konten Reels teman-teman itu kok nggak bisa dimonetisasi ya. Sudah banyak yang sudah teman-teman share, tapi kok fitur monetisasinya juga masih belum terbuka. Yang mungkin ya penyebabnya itu bisa saja disebabkan dari hal semacam ini. Ya. Nah, jadi buat teman-teman ya para orang tua khususnya ya yang karena pengguna Facebook ini ya kebanyakan ya ini digunakan oleh para emak-emak, bapak-bapak ataupun juga orang tua ya seperti itu ya. Karena biasanya untuk anak-anak muda ya tidak menutup kemungkinan juga ya memang banyak juga ya anak-anak muda yang menggunakan Facebook ini biasanya mereka yang tidak tahu gitu ya terkait pedoman komunitas yang wajib sekali untuk kita taat ini teman-teman ya. Nah, kemudian teman-teman selain dari ketelanjangan ini teman-teman ya, di sini banyak sekali teman-teman ya, mungkin teman-teman bisa baca secara seksama ya untuk hal-hal apa saja yang itu harus teman-teman patuhi. Di Facebook ini teman-teman ya, kalau teman-teman ya sering membuat konten, membuat postingan ya, jangankan konten video ya, teman-teman mungkin membuat postingan di status seperti ini saja ya. Nah, coba teman-teman bisa buktikan sendiri ya. Teman-teman buat postingan giveaway gitu ya. Nah, dengan maksud ajakan untuk orang-orang seperti itu untuk membuat untuk memberikan komentar pada akun Facebook teman-teman pada postingan teman-teman tersebut dengan bahasa-bahasa giveaway, dengan bahasa-bahasa memberikan hadiah. Nah, biasanya itu nantinya akan akan dihapus ya kontennya atau bahkan akan diberikan peringatan oleh pihak Facebook ya. Nah, coba teman-teman bisa buktikan sendiri, buat postingan semacam giveaway atau semacam memberi hadiah seperti itu ya di akun Facebook teman-teman. Nah, teman-teman bisa buktikan, teman-teman silakan tunggu ya kira-kira 1 jam atau bahkan sehari ya. Sehari berikutnya teman-teman silakan cek ya pada bagian notifikasi bahwa konten ataupun postingan teman-teman tersebut akan dihapus atau bahkan melanggar dari pedoman komunitas Facebook ini sendiri ya. Yang dimana pada bagian rekomendasinya ini nantinya akan membuat konten teman-teman itu tidak bisa direkomendasikan ya. Nah, di sini teman-teman ya kita coba lihat ya untuk bagian rekomendasi profil ini ya. Nah, di bagian rekomendasi profil ini nanti teman-teman bisa lihat ya. Di sini nantinya akan ada tulisan akan berubah ya dari rekomendasi ini menjadi tidak direkomendasikan ya. Nah, teman-teman bisa buktikan sendiri ya kalau yang saya bilang ini tidak benar. Teman-teman ya silakan teman-teman buat ya postingan yang itu mengandung giveaway. Nah, ini teman-teman ya sudah dibuat di sini ya. Clickbait dan juga giveaway ya. Nah, konten promosi untuk pengobatan ajaib, kontes, atau tautan ke situs web dan penerbit berkualitas rendah. Ya, nah mungkin teman-teman yang sering juga ya memberikan komentar untuk mengarahkan orang-orang itu untuk menyukai konten teman-teman ya dengan memberikan memberikan link dari postingan teman-teman. Nah, itu juga nantinya akan dideteksi oleh pihak Facebook ya bahwa konten teman-teman itu akan dinilai sebagai postingan yang mengandung spamnya ya. Nah, jadi hal-hal semacam ini wajib banget untuk teman-teman ketahui ya. Jadi jangan teman-teman anggap sepele teman-teman ya, karena ini yang nantinya akan menentukan apakah akun Facebook teman-teman itu nantinya akan berkembang atau tidak ya. Nah, jadi yang pertama teman-teman harus baca dulu ya pedoman komunitasnya, syarat-syarat apa yang itu nantinya bisa menyebabkan konten teman-teman itu akan direkomendasikan, atau juga teman-teman bisa juga ya cek dari secara berkala ya dari rekomendasi ini ya. Nah, dari fitur rekomendasi profil ini teman-teman bisa cek apakah konten-konten teman-teman itu nantinya terdapat hal yang menjadi penyebab konten teman-teman, akun teman-teman ini tidak direkomendasikan. Karena nanti akan ada informasi ya. Misalkan teman-teman melanggar ya postingan teman-teman itu ataupun juga konten-konten teman-teman itu melanggar ya dari pedoman komunitas ini, biasanya akan diberikan informasi di bagian sini teman-teman, di bagian rekomendasi ini. Apakah konten teman-teman direkomendasikan atau tidak? Teman-teman bisa buktikan sendiri ya setelah ini. Oke, nah mungkin sampai di sini teman-teman mungkin bisa paham ya. Kira-kira hal apa saja yang sering teman-teman lakukan, yang teman-teman anggap ini adalah hal-hal yang sangat sederhana, tetapi ternyata hal sesederhana itu di Facebook ini ketika teman-teman sudah mengkomersialkan Facebook teman-teman, sudah meminta Facebook untuk memonetisasi, untuk membayar dari kerja keras teman-teman membuat konten, membuat postingan, itu nantinya akan sangat ketat sekali secara aturannya, dan juga teman-teman wajib untuk mengetahui pedoman komunitas ataupun juga aturan hukum dari Facebook ataupun juga dari akun Facebook yang akan teman-teman komersialkan tersebut ya, agar akun Facebook teman-teman itu nantinya bisa mendapatkan iklan ya, bisa dimonetisasi dan juga teman-teman bisa mendapatkan penghasilan ya. Nah, mungkin sampai di sini teman-teman
teman-teman bisa paham ya. Untuk lebih lanjutnya teman-teman bisa baca sendiri di sini. Teman-teman cari saja di Google ya dengan mengetikkan pedoman komunitas Facebook ya. Nanti teman-teman bisa baca seperti ini ya. Wajib untuk teman-teman ikuti ya standar komunitas ini ya, agar akun Facebook teman-teman itu tidak terdapat penurunan dan juga tidak terjadinya tidak terjadinya demonetisasi mungkin ya. Kemudian juga nih buat teman-teman yang sering mengupload video anak-anak teman-teman, pastikan setelah ini teman-teman jangan dulu deh ya. Kalau memang teman-teman pengen punya karya, jangan menampilkan anak-anak teman-teman yang masih bayi apalagi ya, apalagi dengan menggunakan pakaian-pakaian yang tidak sesuai ya, ataupun juga yang dinilai itu terdapat unsur pornografi ataupun ketelanjangan seperti itu ya. Oke, sampai di sini ya. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.